warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Amma ba'd, yang kami hormati Pak Haji Tambit beserta rombongan Bani Haji Ngalim Rafi'i, yang kami hormati Ananda Selamat Mustafa beserta istri dan eyangnya Diuntung Jupri beserta istri dan Ananda Wiwit itu siapa sih jenenge? Kapal Lisa Firawati dan para hadirin semuanya, rahimakumullah, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semuanya bisa bertemu di majelis ini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan majelis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah, semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada ahlinya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabat semuanya, serta para pengikutnya sampai hari akhir. Semoga kita termasuk orang-orang tergolong di dalamnya dan juga nanti berhak memperoleh syafaatnya Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, pesan takwa selalu dipesankan. Untuk itu dalam majelis ini saya pesan kepada kita semuanya, saya kepada saudara semuanya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal terpenting yang nantinya akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri pun mungkin di belakang, kalau ini kok saya apa ya, teringat masa kecil Pak Haji. Saya itu pas kecil diajak Abang Alim itu pernah diajak naik sepur ke Wali Kukun, ke Tempurjo. Kemudian kalau ditambak sih biasa. Saya tahun 1963 itu cerita mawon ya, rotok suwe katanya. Saya itu punya ibu dua. Saya dibesarkan oleh dua ibu kandung saya sendiri dan ibu istrinya bapak yang kedua. Istri bapak yang kedua ini tidak punya anak. Yang satu saat itu saya bersama adik saya Singgah Kartini lah, neneknya Hernanda itu, dia masih digendong, saya main batu, kemudian batu ini lepas menjatuhi kakinya. Itu tahun 1963. Begitu batu jatuh ke kakinya ibu saya namanya Sumia, itu menjerit. Saya lari tapi tidak ke Sangemu, tidak kemana ini, ke rumah Sangemu ya, tapi lari ke tambak. Ya, ayah saya itu menjaga tambaknya Abang Halim, ayahnya Pak Haji Rudi ini. Tahun 1963. Itu berarti mungkin usia kurang lebih ya 5 tahun, 6 tahunan. Tahun malamnya, sore itu bapak itu menangkap burung itu kok mudah sekali. Mudah sekali pada waktu saya habis tidur. Sampai rentengan gitu, ngerti rentengan ya? Manuk itu. Ternyata ngeplai manuk yang kena debu. Itu luar biasa, luar biasa. Kemudian menjelang sore habis maghrib itu paman saya itulah ini ayahnya Edi Hermanto itu dan kakek saya itu menjemput ke tambak.
saya digendong, enggak digendong pada waktu dipikul. Ngerti dipikul Ustaz Mabai? Ngerti. Saya dipikul ya sampai pulang, kemudian setahun perjalanan sudah ada ini. Jadi Pak saya kemarin itu ketemu keluarga Abang Alim loh, aku sih cilik bian gitu ya. Jadi saya sering ke rumahnya Abang Alim di barat itu, ya kepentingan apa gitu ikut, luar biasa itu. Jadi kenangan itu sampai sekarang masih melekat. Jadi setiap ketambak itu digotong, dipikul itu ya. Yang satunya itu barang, yang sisian ini itu adalah saya. Itu luar biasa. Alhamdulillah kok sekarang dipertemukan dengan keluarga besar Abang Alim ya. Mulai Pak Haji Tambit dengan saudara-saudaranya mungkin sekarang sudah menjadi berapa ya, dengan cucu-cucunya. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan silaturahim ini diizinkan oleh Allah menjadi silaturahim yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini kami mewakili keponakan saya Slamet Mustafa dan Wiwit Rija Firawati ini, meskipun di belakangnya itu sudah ada bisikan-bisikan tapi belum ada takkit, makanya ya disik durung wani temen gitu ya. Sebelum wani temen, nah untuk itu ini datang, saya percaya ini yang dipercaya menjadi juru bicara ini adalah Pak Haji Tambit Masyudi. Nah, ini barangkali kepada Pak Haji Tambit Masyudi kami persilakan, monggo. Saya yakin kok bisa diwakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Haji Untung dan Ibu Singgah Kartini, Pak Haji Munib, Bu Haji Umi, iya Pak Slamet, Pak Slamet, Bu Wiwit, dan seluruh keluarga besar Pak Slamet yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini ya, kami dari keluarga Raharjo ini bersama-sama bisa silaturahim di rumahnya Pak Slamet dalam suasana yang membahagiakan. Tadi kalau Pak Munib cerita dipikul itu, saya juga pernah dipikul sama Pak Haji Saprowi itu ya. Dari sini ke Tambak juga. Beliau itu adalah Pak Haji Saprowi ini orang yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja dan beramal. Jadi kerjaannya itu kalau dari rumah ke Tambak itu biasanya juga bawa cangkul. Dan di setiap jalan yang dilalui, kalau ada jalan yang tidak pernah itu nggak rata begitu ya, itu mesti dicangkul, diuruk, diratakan, itu tanpa ada yang perintah. Dan itulah saya kira ajaran yang memang sejak beliau mendapatkan pelajaran itu langsung dipraktekkan bagaimana menghidupkan ihya usunnah itu dalam kehidupan sehari-hari. Setahu saya beliau itu tidak pernah marah. Beliau itu orang yang sangat bersahaja, sabar dan kuat, luar biasa. Kebetulan beliau itu orangnya besar ya. Besar itu sopo ya? Besarnya putun itu sopo putun itu. Kayak Andi, Aang gitu ya, masya Allah. Besar gitu ya, itu luar biasa. Turunan kalau ke Tambak itu mesti dicarikan ikan apa sih mati itu apa sih? Kiper. Nah, kalau di Tambak itu kalau nyari kiper itu gampang. Ya, itu Pak Haji Saprowi turun di Empang itu udah mentah oleh kiper terus dikelokonin, masya Allah. Ini mengingatkan kira-kira berapa ya, 60 tahun yang lalu. Itu iya aku ya. Iya, sudah siji.
Insya Allah Pak Haji Munib sudah 66, saya sudah 61, hampir 61. Jadi kira-kira mungkin 55 tahun yang lalu kenangan itu sama dengan Pak Haji Munib. Ya, beliau orang dari teladan kita semua, dan ya, alhamdulillah pada siang hari ini terus terang memang kami ini ditangisi sama ponakan saya. Namanya Ridho Fida Robani, bener? Apa? Fida Ridho Robani. Anak yang soleh. Itu artinya anak yang soleh. Saya ini kalau ditangisi ponakan anak yang soleh itu terus terang ya meleleh hati itu. Nah, jauh-jauh tadi saya jam 10 ngisi acara di Gresik, saya wanti-wanti kepada panitia yang di Gresik, pokoknya nanti saya setengah 12 harus sudah lepas dari Gresik. Dan alhamdulillah tadi pas jam 11.35 lepas dari Gresik, nyampe di rumah langsung ke sini. Khawatir ketinggalan soalnya. Makanya saya tadi mendahului di sini. Yang lain belum datang, saya khawatir kari, langsung datang ke sini. Ditangisi sama ponakan Gatekno dengan ponakan. Oleh karena itu, rombongan yang sangat banyak, mudah-mudahan tidak mengganggu dan tidak memberatkan dari keluarga Pak Haji Saprowi ya, di sini. Ya. Dan mudah-mudahan ini pertemuan yang akan membawa barokah bagi kita semua. Terus terang, memang kami datang itu ingin menanyakan kepada Pak Slamet, kira-kira kalau putrinya itu dipinang oleh ponakan saya, kira-kira gelem tur oleh apa enggak? Digelem oleh apa enggak? Tapi kamu seneng tak durung ya? Seru arek tak durung? Oh sudah. Nah, ini penting ini nggih. Jadi ditakokno nggih. Iya bener. Oh nggih, jawabane nggih. Jadi saya mewakili iki nakokno. Tapi aku durung ro arek dhisik arek iku. Sapa jenenge? Hernanda. Koncone Ais iku ya. Mana Hernanda? Nanda, mana Nanda? Jangan saya nanti saya khawatir keliru gitu loh. Oh ini Nanda, berdiri situ Nanda, berdiri sini. Nah, berdiri saja, sudah tahu berdiri. Nah ini orangnya yang mau dipinang oleh Fida Ridho Robani. Pak Wahid itu, lihat tuh nih, ibu Pak Wahid. Sampun Mbak Nanda. Nanda ini ternyata bukan orang lain, katanya sudah sering dulu ke rumahnya Fida Ridho Robani itu. Bener ya Mbak Nanda ya? Ya sering ya. Marani Ais. Oh janjian sama Ais. Tapi saya tidak kenal, mungkin itu dulu juga tidak kenal tuh ya. Oh tidak kenal, alhamdulillah. Dulu pernah ngelirik nggak tuh? Enggak juga ya. Oh enggak, aman dan Nanda aman, dulu enggak pernah dilirik sama Ridho. Jadi itu tujuan kami untuk meminang putranya Pak Slamet. Dan mudah-mudahan kehadiran kami ke sini ini akan membawa rasa senang. Dan mudah-mudahan Pak Haji Slamet tidak berani nolak itu. Kira-kira mana apa enggak ya? Jadi itu Pak Budi tujuan kami kemari. Mungkin ta'aruf awal sudah dilakukan ya, mungkin juga antar orang tua juga sudah berkomunikasi ta'aruf ya. Dan kebetulan rupanya ini jauh-jauh dari Mesir pulang untuk menemui Mas Ridho. Bener Nanda ya? Iya bener ya? Oh, alhamdulillah luar biasa ini ya. Habis ini kembali lagi ya. Oh, alhamdulillah. Oh, dibelani dan sekarang sudah ketemu. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari kebaikan kita dan menjadi berkah dalam hidup kita.
Itu Pak Munib yang tujuan kami dengan seluruh rombongan ke sini ya, menyampaikan keinginan dari keluarga kami Raharjo dan Huria ya, karena ditangisi sama ponakan Vida Ridho Robani tadi itu, mudah-mudahan tangisannya ini membawa kesenangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawabannya segera disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Haji Tambit Masyudi. Sebelum saya menjawab, ini barangkali saya kenalkan juga. Ini yang walinya Hernanda itu adalah Pak Slamet, dan ini pamannya ini yang datang dari Tulungagung. Iya, dari Tulungagung. Siapa sih? Mas Arifin. Ini kemarin sore rawuh dari Tulungagung. Jadi beliau ini adalah termasuk wali. Kalau tidak ada Pak Slamet berarti beliau ini adalah walinya gitu. Jadi berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tambit Masyudi, saya rasa Mas Slamet, Pak Jupri dan Mas Arifin sampun midanget ya, sudah mendengar langsung ya. Jadi memang luar biasa peristiwa ini. Hernanda itu datang nggak salah hari Rabu gitu. Perjalanan Mesir nanggone rekotas Ustadz Maba ini yang paham ini ya. Nah, ini syukur-syukur kabeh teko Mesir kabeh ngono ya lumayan ya. Ya Pak Daimit. Tak pondoknya siap berarti ya. Masyaallah ini. Jadi begitu. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tambit Masyudi, Mas Slamet dan Mas Arifin serta kakeknya ini, kakek dari ibu ini sudah paham, sudah mengerti. Insya Allah memang jauh-jauh sudah ada sign ya, sudah ada tanda-tanda kalau memang itu ya dalam rangka menghubungkan dua insan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan Insya Allah nanti akan bertemu katanya. Mungkin nanti kata nggak ada nggak ada sinyal ngono, mungkin ya Pak Haji Tambit mungkin ya apa nanggone omai wiwit lah ngono ya, karena sudah ada sinyal lah berarti ini kan tinggal takkid saja, tinggal meyakinkan bahwa memang benar-benar mungkin nek saiki ngoten yang namanya komunikasi itu tidak usah face to face ya, likoknya itu lewat video call tidak ya. Saya rasa demikian. Jadi itu Mas Raharjo, Bu Huria melok omong nggak ini ya? Kok mboten ketinggal. Jadi ngoten Bu Huria dan Pak Raharjo, jawaban kami mewakili dari keponakan saya. Saya ini Pak Dis Singgah Kartini itu adalah adik saya. Saya ini bersaudara, 4 bersaudara. Kakak saya Muarif, mungkin rawuh nggak Pak Muarif? Dereng rawuh. Kemudian saya, kemudian adik saya ini Singgah Kartini, kemudian ada yang satu yang ini agak jauh, ada di Lumajang karena kemarin diundang, beliaunya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang pas acaranya dengan acara ini. Namun demikian, jadi saya sudah menangkap ya pesannya Pak Haji Tambit, berarti gimana masalah kan siap ya, siap menerima, siap. Tapi biasanya Mas Raharjo, Wiwit siap jadi biasanya Mbak Huria ya. Meskipun usianya jauh kan gitu ya, usianya jauh. Mbak Huria itu berapa usianya? 50 berapa Mbak Huria? 58. Wiwit sih wis 40 Wit ya Wiwit. 46 ya. Namun memang tak Allah sudah mentakdirkan, memang mungkin dulu Hernanda pernah main ke temannya yang namanya Ais. Ais itu yang putranya loh. Musida sekarang. Musida. Jadi dosen. Jadi ngaten, jadi ini Pak Slamet sudah setuju menerima apa yang menjadi khidmat. Ngono dah. Cukup laki-laki. Orang adik gak percaya. Terus jawaban nggih diterami mulai. Paman gak percaya. Paman gak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya seperti mimpi ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Saya ini sebenarnya nggak tahu apa-apa ya bagaimana awalnya ya. Jadi ketika tiba-tiba ada WA dari Mas Ridho ini, saya pengen silaturahim ya. Ya saya jawab iya saja, silaturahim ya. Tapi akhirnya setelah ada pembicaraan lebih lanjut, kok rasa-rasanya ingin serius dan betul-betul keinginan yang luar biasa, dan ini menjadi suatu apresiasi yang luar biasa ya Mas Ridho. Saya tuh kalau jadi laki-laki seperti ini wah rasa-rasanya luar biasa nih. Jadi dengan penilaian itu dan akhirnya sama ibunya Nanda ya sudahlah, dan saya yakinkan Nanda sendiri gimana gitu. Akhirnya juga bisa menerima, dan insya Allah dengan ini saya dan keluarga menerima apa yang diinginkan dari Mas Ridho dan keluarga besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri apa lega lah? Wah, Cip, Mas Wajib lega lah? Wah, iya. Mas Ridho, Mas Raharjo sampun nggih. Wis pas ngoten ya, wis niki Bapak piyambak ingkang jawab insyaallah. Nggih. Ya alhamdulillah ini memang Allah mentakdirkan kepada kita yang situasi yang indah, situasi yang mungkin kita belum bisa membayangkan ya, apa yang disampaikan oleh Mas Slamet tadi. Ini Mas Ridho jadi lanang temen ya. Gak lanang gak nakal merianu Nanda ya. Jadi demikian ya. Saya rasa begitu Mas Pak Wahid niki jadi nopo ya. Ya guyonan aja, guyonan memang sejak kecil itu kita bersama-sama tahu sampai silsilahnya tahu Pak Wahid ini, sampai mbahnya Pak Tambit yang dari Pak Haji Yusuf itu yang mana, Mas Yayak mana, Mas Yayak gak ngerti itu, kalau ngerti, Mas Yayak ini putranya Pak Haji Khalidin, berarti ini Bali Pak Haji Yusuf punya buyut ya, buyut. Ini silsilahnya gak ngerti kalau ngertos Pak, kalau ngertos. Oh kita ini paham. Memang ya sejak kecil di sana gelibetnya ngoten, sejak masa mulai remaja pun juga turunin kono ya. Itu ini kan nama gede niki ngajeng masjid niki biyen kita terus kompleknya anak-anak muda. Jadi memang Abah Haji Yusuf sudah nggak ada. Kemudian yang nepon paman-pamannya Pak Tambit dengan ini biasanya itu kalau makannya ke rumah barat semua, ke rumahnya Pak Tambit sana. Ya ini rai ini Bu Malik ya. Niki balik kali Bu Gus niki bule. Niki Maman pancen cuman Pak Hasim nggak melok niki. Wah, mboten derek Pak Hasim. Oh, jadi ngoten Pak Wahid, jadi kula kali keluarganya Pak Haji Tambit niku paham betul katanya. Pak Haji Tambit pun juga keluarganya dengan keluarga saya paham betul katanya. Sampai cerita tentang bapak wau lah niku paham betul. Kula kinten niki kula selaku sebagai wakil saking keluarga napa niku Mas Slamet Mustafa, kula mungkin dalam tutur kata, pola tingkah laku dan sikap ingkang kurang berkenan kula nyuwun gungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Kita naik cekap semanten, monggo kita akhiri majelis niki, mungkin belum selesai, tapi acara niki monggo kita tutup kalian bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Krana dereng buyar berarti mboten usah kafaratul majelis ngoten. Kula kinten cekap semanten, matur suwun rawuhipun, nyuwun ngapunten kula atas nama keluargipun Mbak Slamet Mustafa, mbok bilih wonten penyambutan hidangan ingkang kurang berkenan kula nyuwun gungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Akhirul kalam, nasrullah ya fathum warabashiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.